Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Merawat jenazah, ada 4 hak jenazah seorang muslim. Yang pertama adalah memandikannya, yang kedua adalah mengkafaninya, yang ketiga adalah menyolatinya, baru yang terakhir adalah memakamkannya. Berbeda dengan jenazah non muslim, haknya hanya 1, langsung dibedok, tidak perlu dimandiin, tidak perlu dikafanin, apalagi disolati. Untuk yang pertama dan yang kedua, yakni memandikan jenazah dan mengkafaninya, kapan ini diselesaikan secara keluarga. Jadi diupayakan untuk tidak melibatkan orang lain. Bukan kita tidak mau dibantu, tapi ini wujud pengabdian terakhir kita kepada jenazah. Dulu ketika Rasul masih hidup, Aisyah pernah bilang kepada Rasulullah, kalau panjenengan wafat terlebih dahulu, saya yang akan memandikan jenazah sampean. Maka Rasul menimpalinya, demikian pula kalau ada yang wafat dulu, saya yang akan merawat jenazahnya. Dan benar, ketika Rasul wafat, Aisyah yang memandikan jenazah Rasulullah SAW. Boleh tidak kira-kira istri memandikan jenazah suaminya? Waktu hidup ayo oleh, apalagi sudah wafat. Itu ceritanya. Sampai Aisyah ditanya, waktu ente memandikan jenazah Rasul, apakah ente melepas pakaiannya seperti kami memandikan jenazah itu? Gitu. Aisyah menjawab, saya dibuat tidak ingat tentang masalah itu. Allahu Akbar. Kasus ini mengingatkan kita ketika Musa mencari gurunya Khidir. Dzun yang sudah membawa hud, ikan yang sudah dimasak, itu namanya hud. Entah digoreng, entah dipepes, entah dipanggang. Kalau belum dimasak namanya samak. Berarti suruh membawa ikan yang sudah dimasak, sinyal perjalanannya akan jauh. Suruh membawa bekal. Nah, pas tertidur, Zunnun ini menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, Hud hidup lagi, masuk ke dalam laut.
tapi dia dibuat Allah nggak bisa cerita. Akhirnya perjalanan dilanjutkan, dan namanya manusia. Kalau sudah urusan perut, tanya, kita sudah lapar nih, mana makanan kita? Baru dia sadar bahwa ketika tertidur itulah saya menyaksikan dengan mata kepala saya, Hud itu hidup kembali masuk ke dalam laut. Dari kamakunan nabari, yaitu yang aku tunggu. Sehingga di dalam Al-Quran kembalilah ke tempat peristiwa itu kayak ada jejak begitu. Wa ma ansanihu illa syaitan. Bisa orang dibuat oleh Allah seperti itu. Hikmahnya apa? Ada maksudnya. Mudah-mudahan kalau ada cacat atau sesuatu pada mayit itu tidak sampai tersebar kemana-mana. Saya punya pengalaman, anak kandungnya sendiri tidak mau memandikan. Akhirnya alhamdulillah saya masih teringat nasihat Rasul, tidak boleh saya membicarakan aib si mayit. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi mayit. Tidak pantas. Oh, saya baru sadar ini di antara rahasia kenapa urusan memandikan, urusan mengkafani supaya diselesaikan secara apa? Keluarga. Anak laki-laki memandikan ibunya boleh apa tidak? Boleh. Maka ketika kedua orang tua saya wafat, Pak Mutin saya panggil, tolong Pak Mutin, kami 8 saudara ini akan memandikan Pak Mutin, tolong dilihat, barangkali ada kekeliruan, tolong ditegur. Alhamdulillah gak ditegur sama sekali. Berapa kali saya ngadakan di beberapa masjid pelatihan merawat jenazah. Ada kasus di perumahan itu sampai sehari semalam, tidak tahu ditinggal keluarganya kemana. Rumahnya kok bukaan, tapi jenazah manusia cepat sekali tercium tetangga. Itu manusia. Lain dengan binatang yang lain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diduga sudah lebih dari 1 hari 1 malam. Masyarakat tidak ada yang bisa menyelesaikan, takut tetap. Pak Mudirnya di luar kota, tidak bisa dihubungi. Itu saya sarankan, ya Pak Mutin ini diberi fasilitas HP. Jangan HP-nya saja, plus pulsanya dong. Dikasih HP, nggak dikasih pulsa lah tak bunyi. Itu ceritanya. Alhamdulillah kita adakan pelatihan merawat jenazah, khususnya memandikan dan mengkafaninya. Itu ceritanya begitu. Mudah-mudahan Ibu sudah siap kain kafan atau belum? Alhamdulillah. Zaman Rasul dulu ada seorang wanita yang pandai merajut kain. Oh, ini unik ini.
Karena biasanya kain itu impor dari negeri Yaman, sehingga pakaian kain-kain yang dipakai Rasul itu produksi Yaman semua. Kain dari Hibarok produksi masyarakat Yaman. Ini penduduk Madinah asli, tapi bisa merajut kain. Diadakan kepada Rasul, husnudzannya mungkin akan dihadiahkan kepada beliau. Setelah ditanya ternyata meleset. Hendak ya Rasul, kain ini saya buat untuk kafan saya. Oh baik, diikrari oleh Rasul. Jangan-jangan ibu belum tahu kira-kira bodi saya kayak gini ini butuh berapa meter. Kalau di Sidoarjo enak, ada toko Cina itu diodak-odak kapanpun demi jenazah dibuka. Jam berapapun sampai odak-odak toko ini demi jenazah dibuka. Alhamdulillah jamaah saya dulu itu Masya Allah menyiapkan kayak pandosa gitu, multifungsi. Bahan katanya dari stainless yang bagus, katanya tahan karat. Jadi ini bisa untuk tempat memandikan, tempat airnya sudah disiapkan, bahkan pembuangannya juga sudah disiapkan. Jadi nanti kalau sudah selesai dibawa aja, entah kemana dibuang di tempat yang layak. Nah tempat ini disiapkan segala fasilitas untuk mayit, kain kafannya, kapasnya, segalanya dilengkapi. Saya kira dijual, ternyata enggak, diproduksi, dibakar, diwakafkan ke masjid. Saya diminta membuatkan catatan kecil, Ustaz, ringkasan saja untuk memandikannya itu seperti apa gitu. Itu dibaca oleh jemaah saat memandikan. Jadi multifungsi, ya di tempat itu bisa untuk memandikannya, di tempat itu fungsi kerandanya. Masya Allah. Rumahnya itu kalau dari sini sampai ke arah Sidoarjo ada perapatan Gedangan. Nah, sebelum perapatan itu 3 toko atau 4 toko, nah, itu ada bengkel yang Masya Allah membuat sendiri. Saya kira dijual, andai kan dijual laris manis itu gambaran. Enak kalau keluarga ini bisa menyelesaikan kematian dari saudaranya sendiri. Nah, untuk menyolati memang kita butuh kesaksian dari umat. Jadi menyaksikan jenazah itu setidaknya lah ikut menyolati jenazah. Itu aja dijanjikan oleh Rasul, pahalanya 1 kilo sebesar Jabal Uhud. Allah. Nah kalau mengikutinya sampai tuntas pemakaman, nanti pahalanya menjadi 2 kilo. Maka setiap jamaah yang saya pandu, selalu saya bekali 2 hal. 1, kumpulan doa Al-Quran. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan sholat apa? Jenazah. Kenapa? Hampir setiap sholat fardu mesti ada saja sholat apa? Jenazah. Kadang-kadang yang wafat 1 orang, kadang-kadang 2 orang, kadang-kadang 3 orang,
apalagi rame-ramenya lempar jumroh itu sampai kadang-kadang 10 orang, apalagi waktu terjadi musibah itu sampai ratusan jenazah. Anggap rata-rata sekali sholat 5 jenazah kali 5 kali 25 kali kali 40 hari, Pak. Ketemu berapa, Pak? 1000. Kewat. Kalau kita ini biasa menyolati orang jenazah 1000, mudah-mudahan jenazah kita nanti akan disolati oleh 1000 orang, mungkin lebih. Itu kata kuncinya begini. Mumpung di sana banyak orang yang meninggal dunia, cari orang wafat susah loh di Indonesia. Tetangga wafat kok bersamaan dengan rapat tender. Kira-kira dulu kan menyaksikan acara rapat tender. Misalnya begini, padahal menurut Rasul tidaklah jenazah muslim ini disolati 100 orang saja. Doanya itu menjadi syafaat kita dan besok di hari kiamat. Kata Rasul, jangankan 100 orang, 40 orang. Tapi dengan catatan 40 orang ini orang alim temenan. Itu mudah-mudahan berdapat syafaat bagi kita besok di hari kiamat. Itu wujud kesaksian. Firman Allah, litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Bahagia kalau jenazah kita disaksikan oleh banyak orang, agar kita nanti menjadi saksi terhadap saudara-saudara kita. Berbahagialah besok di hari kiamat kok Allah, kok Rasul memberikan kesaksian kita sebagai umatnya. Masya Allah, pasti kesaksian itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terkait menyolati ini, saya dulu teringat waktu masih kuliah di Jamiah Islamiyah Madinah, Fakultas Hadis, satu-satunya fakultas di dunia fakultas hadis hanya di Madinah. Tidak ada di tempat yang lain. Yang lain itu hanya prodi, Fakultas Usuluddin, prodi hadis, Fakultas Syariah, prodi hadis. Tapi fakultas hadis sampai sekarang di dunia tidak ada, kecuali di Jamiah Islamiyah Madinah. Saya tahu dari situ tahun 84, berarti sudah lebih 100 tahun ya Pak. Tamat tahun 1884 ya. Masya Allah, itu dulu punya dosen alumni sering sekali bertanya kepada saya sebagai orang Indonesia. Kenapa sering tanya? Mereka sudah diteni, bangsa Indonesia itu banyak amalan tapi tidak tahu tuntunan itu. Terus diteni sampai mereka. Ditanya saya, kamu kalau sholat jenazah untuk seorang laki-laki doanya gimana? Hafal saya, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzilahu wa wasi' mudkhalahu wa naqqihi minal khataya kama yunaqqa sawbil abiyatu minat jannah. Allahumma la tahrimna ajrahu
wala taftinna ba'dahu waghfir lana wala. Bagus. Nah, kalau kamu menyolati jenazah seorang wanita, gimana doanya? Apa doanya? Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' mudkhalaha, bla 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 bla. Kalau yang meninggal seorang laki-laki, seorang perempuan, ganti huma. Allahumma ighfir lahuma warham huma wa'afi ima, bla 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 bla. Kalau yang wafat banyak laki-laki, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, bla 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 bla. Kalau yang meninggal banyak perempuan, Allahumma ighfir lahunna waghfir lahunna, bla 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 bla. Kalau yang meninggal banyak laki-laki, banyak perempuan, pusing saya, bingung saya. Kenapa bingung? Ini dasar tidak tahu tujuan. Tidak pernah dosa saya nyalakan, enggak. Membingungkan, iya. Itu yang menjadi cara saya. Kalau diskusi, saya menganggap teman saya mungkin jauh dari kebenaran, tidak usah saya nyalakan, cukup membingungkan saja. Dan nanti kalau sudah bingung, fitrah kita ingin mencari sebuah kebenaran. Nah, orang itu kalau masih fanatik dengan pendapatnya sendiri, tidak mau share dengan orang lain, susah untuk mendapatkan furqan, mendapatkan pembeda, ini yang benar, ini yang tidak benar. Tugas kalau gitu, cari salah satu doa Rasul yang ada Allahumma fir laha, Allahumma fir lahum, cari. Nah, kalau sudah dapat kuis begini, waduh, semangatnya luar biasa. Kenapa? Bisa jawab, dapat hadiah 1.000 real gitu. Zaman dulu 1.000 real nilainya 1 juta lebih, Pak, dulu. Masya Allah. Kalau masuk ke perguruan tinggi Jamiah Islamiyah, begitu masuk perpustakaan, Pak, mewahnya, Masya Allah. Itu jantungnya perguruan tinggi. Dulu zaman saya, begitu masuk, meja ini, Pak, 4 meter kira-kira, lebarnya 0,5 meter setiap meja. Kalau saya sudah ambil buku, saya letakkan di meja saya, orang lain tidak boleh ngambil tanpa seizin saya. Tapi ya satu buku itu, Pak, ada 100 eksemplar. Nggak perlu ngambil di meja saya, persiapannya masih banyak. Itu ceritanya. Tidur disiapkan. Itu ceritanya. Masya Allah, semangat mencari hadis, mengganti dhamir dari hu menjadi ha. Ya cari, Pak, buku-buku hadis, bukan buku fikih, Pak. Buku hadis itu harus ada sanadnya, Pak, untuk bisa diteliti nanti hadis itu sahih atau dhaif.
Pertanyaannya bukan soal cari hadisnya gitu aja. Hadisnya palsu, hadisnya dhaif, nggak ada mas. Hampir setiap ketemu mesti ditanya, hasalta alal hadis ya bunayya. Anda sudah menemukan hadisnya wahai anakku. Jadi manggil mahasiswa itu anakku. Maka di Unhas mahasiswa saya Kiai Haji tak panggil wahai anak-anakku. Gitu. Ada kedekatan begitu. Dosen ikhlas mengajar, mahasiswa ikhlas belajar, ilmunya barokah. Sampai sekarang saya hafal dosen saya yang dari Mesir, Abu Fatah Abu Muda, Profesor Dr. Abu Fatah Abu Muda, memulai kuliah Pak. Kita ini ditalkin, dibimbing redaksi doa, suruh ikuti seperti anak TK. Sampai mau saya talkin, mau ya, diikuti Bapak Ibu, suara keras, latihan tidak apa-apa. Nanti kalau doa temenan jangan keras-keras. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Alim, Ya Fattah, Iftah alaina Futuhal Arifin. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya ulangi lagi sama-sama. Saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Alim, Ya Fattah, Iftah alaina Futuhal Arifin. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Setiap kuliah itu akhirnya apa yang dia katakan itu hafal. Ungkapannya gampang difahami, gampang dihafal. Alhamdulillah, itu ciri khas ilmu yang berkah. Itu gambarannya. Nah, setelah lama ditanya, akhirnya saya balas bertanya. Gagal saya dapatkan ya Syekh, tolong tunjukkan di referensi apa saya mendapatkan tuntunan itu. Jawabannya, kau no dulu. Barang kau no pengen golek. Iya. Rasulullah menyolati 70 sahabat Uhud, domirnya sama. Allahumma fir lahu warhamhu. Seorang wanita takumul masjid, yang ngopeni masjid, wafat di malam hari. Masyarakat melihat, Allah, kerjaannya apa Pak? Biasanya yang ngopeni masjid itu marbot gitu. Marbot ayo diopeni dewi, dirawat dewi tanpa sepengetahuan Rasulullah. Malam itu dimandikan sendiri, dikawani sendiri, disolati sendiri, dimakamkan tanpa sepengetahuan Rasul. Pagi hari Rasul tanya, gimana kondisi wanita? Masya Allah, tadi malam jenazahnya kami mandiin, kami kawin dan kami makamkan. Ya, marah Rasulullah. Ka'annahum sakharuha, seakan-akan sahabat itu menganggap remeh kegiatan marbot.
Padahal kalau marbot ini membersihkan tempat ini, sampai menempatinya, sampai dapat pahala. Yang membersihkan kecipratan dapat pahala. Apalagi mengumandangkan azan, Pak. Semua yang mendengarkan ikut mendoakan. Kalaulah mau diundi, pasti mereka mau undian. Hebat, kita anggap remeh. Dulu di ala kubriah, tolong tunjukkan aku di mana makamnya. Ditunjukkan makamnya, disolati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doanya sama, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Satu laki-laki ya Bu, satu perempuan ya Bu, tidak ada perubahan. Baru saya ingin penasaran, kenapa kok nggak ada perubahan? Rujuknya itu kepada mayit. Nah, mayit itu laki-laki ya mayit, perempuan ya mayit. Banyak ya mayit atau amwat, mayit. Tidak ada bahasa Arab untuk manusia mayitatun, tidak ada. Mayitatun itu bangkai selain manusia. Misalnya sapi jantan mati, namanya apa? Mayitatun. Sapi betina mati, namanya mayitatun. Maka di dalam Al-Quran, hurrimat alaikum ad-dam dan maitah. Maitah itu hewan yang sudah menjadi bangkai. Apakah hewannya jantan atau betina? Itu rahasianya. Tidak jauh Pak dengan kum. Satu laki-laki, assalamualaikum. Satu perempuan, assalamualaikum. Banyak laki-laki, assalamualaikum. Banyak perempuan, assalamualaikum. Sama. Kita rubah satu laki-laki, assalamualaikum. Kalau perempuan, assalamualaikum. Laki-laki perempuan, assalamualaikum. Oh, nggak jauh dari itu. Bagi yang ahli nahwu, hafal alfiyah bolak-balik, bisa menjelaskan dengan secara detail. Masya Allah. Kalau gitu saya keliru dulu waktu mendoakan ibu saya, Allahumma fir laha. Saya anggap ibu saya bangkai selain apa? Manusia. Ya karena belum mengerti dulu itu. Alhamdulillah. Setelah ngerti saya tulis, ini pengalaman yang luar biasa. Maka di dalam sholat jenazah buku itu panjang lebar saya gambarkan contoh-contoh doa. Kok tidak ada perubahan domir dari hu menjadi ha. Itu ceritanya. Tentang pemakaman Bapak Ibu, ini ada pesan apa betul orang yang semalam itu menggauli istrinya itu untuk tidak meletakkan jenazah di dalam makam. Nah, ini hadisnya diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala syahidna. Nah, selalu menggunakan begitu. Kami menyaksikan Ruqayyah, jenazah Ruqayyah binti Rasulillah, putrinya Rasul. Lama matat, ketika ia wafat, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah jalisun dalam kondisi duduk ala kubri di atas kuburan.
Faraitu ainaihi tadma'ani, saya saksikan kedua mata beliau berlinang air mata. Kesedihan boleh, menangisi jenazah boleh, dalam batas kewajaran. Yang tak boleh adalah niat bengok-bengok, tampar pipi kanan, robek baju. Wah, itu perilaku jahiliyah. Yang dikhawatirkan nanti tidak lagi katakanlah terima takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. La yadkhulul qabra, jangan ada yang memasuki kuburan, rajulun, seseorang, qarafa ahlahu lailatan, yang tadi malamnya menggauli istrinya. Falam yadkhul Utsman bin Affan, maka Utsman tidak jadi masuk. Padahal Utsman itu istrinya Ruqayyah. Sebagai suami mestinya saya yang lebih berhak untuk memasukkan jenazah. Tapi karena tadi malam dia itu menggauli istrinya, tidak boleh oleh Rasulullah. Faqala Rasulullah, lalu Rasul bersabda, hal fikum min ahadin lam yuqarrib laila, ada tidak di antara kalian yang semalam tidak menggauli istrinya? Qala Abu Talha, Abu Talha berkata, ana, saya wahai Rasul. Qala, maka Rasul sabda, fa'anzil fi qabriha, kalau gitu kamu yang memasukkan apa? Jenazahnya. Fanazala, ia turun fi qabriha, di lahatnya, faqabbarha, lalu dia yang memakamkan jenazah siapa? Ruqayyah. Mudah-mudahan terjawab pertanyaan ibu terkait apa benar laki-laki yang semalam berhubungan tidak layak untuk masuk ke liang lahat. Spekulasi makosidnya ada 3 lembar, macam-macam. Kenapa orang yang semalam bersetubuh itu kok tidak dianjurkan oleh Rasul untuk memasukkan apa? Jenazah. Bagi kita, kalau hadisnya Sahih Bukhari terulang 2 kali, Hakim Ahmad terulang 3 kali, Baihaqi tinggal sami'na wa ata'na. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Billahi hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.